Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sampai ke kamu. Bisa jadi ini perpanjangan tangan Allah untuk kita bersama-sama hifal. Kamu sudah punya idol? Yuk temukan di antara sahabat Nabi atau ummul mukminin. Aku Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Kamu? Baik teman-teman, di tanggal 4 Oktober 2025 ini aku mau review apa yang sudah aku dapatkan kemarin ya, di tanggal 3 Oktober, yaitu kami pengajian yayasan di sekolah aku ya. Apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Idris ya pada saat itu, poin-poin apa aja ini kali ini aku mau review ya teman-teman. Jadi kata Al Ustadz Idris, ada hadis yang menjelaskan tentang 3 jenis ya orang yang rohnya tidak akan keluar dari jasadnya dengan mudah dan nyaman hingga mereka mempertanggungjawabkan di dunia, yaitu pertama sombong, orang yang membanggakan diri dengan segala kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, pengkhianat, orang yang berkhianat terhadap hak-hak orang lain seperti dalam masalah harta rampasan, perang, atau amanah. Seperti disampaikan oleh Al-Ustadz ya, sebagai guru itu jangan sampai kita korupsi waktu, korupsi dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Kadang hal sepele itu yang bisa membuat kita terganggu mana. Jadi sebagai guru kerja, ketika waktunya sudah tank, kita harus tank gitu teman-teman. Itulah yang digaji sama Allah Subhanahu. Selanjutnya bin Yasar atau riwayat dari Ibnu Umar dan Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, meskipun ada sedikit variasi lafaz yang menjelaskan ulama mengenai maksudnya. Jadi rinciannya ya kita bahas langsung. 3 golongan yang tidak akan diterima sholat mereka dan tidak akan naik ke langit, yakni tidak diterima amal-amal mereka. Pertama, hamba yang lari dari tuannya hingga ia kembali. Yang kedua, wanita yang dimurkai oleh suaminya hingga suaminya meridhoinya. Yang ketiga, pemimpin suatu kaum yang mereka tidak menyukainya. Ya teman-teman, kemudian ada Ibnu Amar ya, hadis dari Ibnu Amar menyebutkan 3 golongan yang rohnya tidak akan diterima amal perbuatannya hingga ia melunasi menyelesaikan utang-utangnya. Nabi SAW bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung terhalang karena utangnya sampai ia lunas. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pengajian yang pertama, 3 perkara sebagai landasan kita untuk tidak melakukannya. Yang pertama, jangan sombong. Ya teman-teman, jadi usahakan untuk tidak sombong gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, pengkhianat ya. Tadi yang pertama kibir ya, minal kibri gitu kata Ustadz. Yang kedua, pengkhianat atau kulul atau amanah, terutama terkait pengkhianatan dalam harta seperti rampasan perang atau amanah. Ada hadis yang secara tegas menyebutkan penghalang bagi ruh karena kulut pengkhianat terhadap harta umum negara atau amanah. Jadi kalau kata Ustadz kemarin, usahakan untuk tidak ketika jadi guru, untuk tidak korupsi waktu, untuk tidak korupsi yang lain-lainnya ya, karena katanya
kata kita yang meninggal, kadang kita bilang ketika ada hutang piutang harap untuk menjumpai ahli waris seperti itu teman-teman. Itu mudah-mudahan bisa melepaskan saudara-saudara kita dari hal-hal yang saya bilang tadi, yaitu hutang, yaitu ruhnya itu tidak bisa keluar dari jasadnya. Jadi mudah-mudahan ketika kita melunasi hutang-hutangnya yang telah wafat, dan kita mudah-mudahan bisa bisa terlepas dari hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, jadi semua dosa yang terkait dengan hak manusia atau hakul adami seperti sombong, khianat, dan utang merupakan perkara yang sangat berat di sisi Allah dan dapat menghalangi kesempurnaan perjalanan ruh setelah kematian. Jadi teman-teman, di sini Ustadz juga menyatakan berpesan kepada kami guru-guru, yaitu ya jangan telat baca Al-Quran, kemudian mengamalkan surah Al-Ikhlas, membaca Al-Quran. Ketika kita nggak bisa membaca Al-Quran setiap hari, kita pinomat membaca surah Al-Ikhlas 10 kali per hari, pinomat, ataupun kalau misalnya nggak sempat sama sekali, pinomat 3 kali Al-Fatihah. Karena Al-Ikhlas ibarat menghatamkan Al-Quran, seperti itu teman-teman. Yang disampaikan itu bisa, kemudian diajarin 5 rukun ya, rukun wajib yang jadi sama-sama kita memperbaiki sholat kita. Jadi hasil kesimpulan yang aku dapatkan, semoga kita tidak menjadi pribadi yang sombong, pengkhianat, dan memiliki hutang, dan kita bisa memperbaiki sholat kita. Dan Al-Ustadz bilang, menyampaikan ketika sholat kita baik, Allah akan memperbaiki segala aspek kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan ini cambukan juga untukku, kita memperbaiki sholat ya, dari yang dijelaskan seperti bacaannya juga, mahkotnya kemarin tuh diperbaiki sama Ustadz. Kalau aku nggak bisa menyampaikan, teman-teman belum bisa, mungkin aku belajar dulu nanti teman-teman. Mungkin sampai sini aja review pengajian yayasan ya yang kami lakukan di yayasan. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayasan Hubungan Keluarga karena berhalang kurang enak badan. Jadi mudah-mudahan Ibu Sridanti selalu diberikan keringanan dalam menghadapi kehidupan dan diberikan kesehatan yang optimal agar bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan untuk keluarga besar ya, yayasan Hubungan Keluarga mudah-mudahan selalu diberikan inayah yang mana nikmat Islam ya, yang mana semoga yang lebih baik lagi, dan selalu keluarga ya. 4 Oktober 2025 review pengajian yayasan di aku. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.